Hari ini ada 5 lokasi yang diadakan rekonstruksi bersama dengan JPU dan kuasa hukum untuk melihat dan memperjelas fakta di lapangan dengan hasil berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. 5 lokasi tersebut dibagi 2, antara lain adalah 3 lokasi yang digunakan untuk para aktor intelektual dan para tersangka ini melakukan pembicaraan, permufakatan, persiapan melakukan perencanaan-perencanaan yang akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan 2 lokasi lainnya ini merupakan lokasi eksekusi, yaitu antara lain di Kosambi dan di perumahan Greenland. Fakta-fakta baru yang terungkap dalam rekonstruksi ada beberapa, mulai dari tanggal 14 Juni. Ternyata tersangka JK menghubungi tersangka DF jam 9 pagi untuk dilakukan pertemuan di lokasi pertama, yaitu di Kelapa Gading. Tadi kita sudah ke sana. Pertemuan ini akan dilaksanakan sekitar sore hari 16.30. Dilakukan komunikasi lewat handphone dan pertemuan itu berjalan dipimpin oleh tersangka JK dan tersangka DF. Kemudian berangkat sebelum pertemuan di tanggal 20 di Pitian, ternyata di tanggal 19 Juni tersebut, tersangka DF memberikan sejumlah uang kepada beberapa tersangka lainnya untuk membeli semua perlengkapan pipa yang akan digunakan dirubah bentuk, dimodifikasi seperti senjata tajam. Seperti senjata tajam yang sudah dilihat, tombak, pipa yang diperuncing. Kemudian berangkat ke tanggal 20 Juni, inilah lokasi pertemuan kedua, yaitu di rumah tersangka JK di Pitian. Fakta menarik di rumah JK ini, ternyata ada beberapa adegan yang betul-betul dipimpin langsung oleh 3 pelaku intelektual ini. Jadi 3 pelaku yang sangat berperan aktif dalam hal merencanakan sampai dengan eksekusinya adalah 3. Yang pertama JK, yang kedua DF, dan yang ketiga adalah FR. Ketiga tersangka aktor intelektual ini di dalam pertemuan di rumah JK di Titian, inilah lebih memastikan lagi apa rencana-rencana akan dilaksanakan dalam hal eksekusi tersebut. Kemudian tersangka FR dalam pertemuan itu menghubungi semua para pelaku yang merupakan bagian kelompok JK untuk berkumpul di Titian, dan disitulah dilaksanakan perencanaan untuk pembicaraan hal-hal ke depannya. Namun demikian, pada akhir pembicaraan tersebut, ternyata tersangka DF malam harinya tanggal 20 menyampaikan kepada seluruh yang hadir agar esok hari jam 8 berkumpul, berarti tanggal 21, berkumpul di TKP ketiga yang merupakan di daerah Titian, di RCC. Di RCC inilah disampaikan agar jam 8 pagi besok akan dilaksanakan pembagian tugas akhir, peran pembagian mobil, senjata tajam, dan distribusi senjata lainnya. Namun demikian, tersangka DF dan ada salah satu tersangka pelaku yang di Kosambi, sebelum jam 8, di jam 7 pagi harinya, mengambil beberapa mobil di Kelapa Gading untuk dipindahkan ke Titian. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di RCC adalah
Ada 6 mobil, tadi udah disampaikan sebelumnya, 6 mobil yang dibagi-bagi untuk 2 kelompok. Satu kelompok akan melaksanakan eksekusi di Kosambi, 1 mobil, dan kelompok kedua 5 mobil direncanakan melakukan eksekusi di kediaman NK yang merupakan di perumahan Greenland. Di situ juga dibagikan seluruh senjata tajam yang sudah dibuat. Di luar senjata tajam yang sudah dipersiapkan masing-masing tersangka. Tidak cukup di situ, ternyata tersangka DF menyerahkan satu pucuk senjata api. Saya ulangi, 1 pucuk senjata api yang diambil dari bagian badannya DF diserahkan ke tersangka M yang merupakan eksekutor pelaku yang ada di Greenland. Berangkat dari RCC, 2 kelompok ini berpencar. 1 kelompok melakukan kegiatan eksekusinya di Kosambi, tadi sudah dilihat pada saat rekonstruksi, dan 1 kelompok lainnya 5 mobil melakukan kegiatan di perumahan. 5 mobil tersebut jelas terang benderang sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. 3 kendaraan yang melakukan pengrusakan di rumah NK dan 2 kendaraan lainnya itu melakukan pemantauan di pintu masuk dan pintu masuk keluar perumahan. Secara keseluruhan sekurang-kurangnya ada 45 pelaku tersangka yang terindikasi ataupun melakukan mulai dari perencanaan sampai dengan eksekusi di 2 tempat tersebut. 45 tersangka ini sudah dilakukan penahanan sebanyak 37 sudah ditahan, dan penyidik tim kami masih melakukan pengembangan mencari 8 DPO lainnya yang sebelumnya ada 4 tersangka DPO yang menyerahkan diri. Kami di sini mengharapkan keluarga atau yang lain-lain bisa melakukan hal yang sama di luar. Kami tim melakukan penyelidikan dan masih di lapangan melakukan pengejaran terhadap 8 DPO lainnya. Ini bisa berkembang. Dalam hal ini Polri menyampaikan bahwa tidak ada ruang bagi premanisme dan aksi premanisme. Negara tidak boleh kalah dengan seluruh aksi premanisme dan para pemikir-pemikir di belakangnya. Saya rasa demikian. Terima kasih. Oke, teman-teman semuanya, ini kegiatan hari ini. Penekanan terakhir itu betul sekali. Kami sampaikan lagi, kami tegaskan bahwa tidak ada ruang bagi premanisme untuk di Indonesia, khususnya di Jakarta sini. Ya, dan negara tidak pernah akan kalah dengan premanisme. Ini yang perlu harus diingat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.